two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Two-state solution ini bukan sebuah solusi, tapi lebih kepada sebuah cara untuk melegitimasi penjajah, mewajarkan penjajah. Bro, kalau gitu besok boleh dong Cina datang ke Indonesia, dia punya persenjataan yang jelas lebih kuat daripada Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia, dia terus kemudian nyaplok Pulau Jawa misalnya, taruhlah. Lalu kemudian dia habisin seluruh Pulau Jawa, dia habisin seluruh Pulau Sumatera, orang-orangnya dibunuhin. 2 tahun dibunuhin 50.000 orang, lalu kemudian sekitar selama 100 tahun dia sudah menjajah kita. Setelah itu terus kemudian kita bilang, jadi gimana nih solusinya? Ya udah dibagi 2 aja. Belanda dapat Pulau Jawa dan Sumatera, sementara Indonesia dapat Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan dan pulau yang lain. Kan nggak ngotak nih. Gimana ceritanya bisa begitu? Berarti besok-besok bisa dong. Berarti semuanya bisa dilegitimasi untuk itu dong. Kalau itu boleh, berarti kenapa yang lain nggak boleh? Kenapa yang lain nggak boleh untuk nyaplok negeri yang lain juga? Lah terus kalau dibiarkan kayak gitu, terus dunia seperti apa yang mau kita tinggalin nih sebenarnya nih? Nah artinya ini harus ada di kepala dulu. Two-state solution ini bukan solusi, tapi dia adalah sebuah cara untuk melegitimasi penjajahan di dunia modern yang jelas-jelas sudah jelas membunuh orang. Oke, sekarang kita bahas tentang pernyataan. Kalau Indonesia sudah dari dulu dalam setiap forum mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah two-state solutions. Itu bukan satu-satunya solusi, itu sumber masalah. Itu sumber masalah, Pak. Sumber masalahnya adalah ada orang yang sudah ada di situ, ada orang lain datang. Gitu loh maksudnya, itu sumber masalahnya. Jadi itu bukan solusi. Lalu kemudian dibilang lagi, kalau andaikan Israel mau mengakui Palestina, Palestina juga nanti akan mengakui Israel, kita juga harus mengakui Israel karena mereka negara berdaulat. Kita mengakui, kita menjamin keamanan, kita menjamin hak-hak mereka. Hak mana? Kita mau menjamin apa nih? Penjajah nih, entitas penjajah mau kita jamin nih. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apakah kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuhin 50.000 itu pun baru di 2 tahun ini aja? Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Lalu kemudian kita bilang, kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila tau nggak sih? Paham nggak sih? Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan? Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya terus kemudian kita bilang, ya kalau andaikan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible, karena itu adalah the problem to begin with, gitu maksudnya. Itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyaplok orang. Terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia, mengakui entitas Yahudi, mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi, menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin lucu. Ayolah, jangan sampai kita tuh malu-maluin sebagai negara Indonesia, negara muslim terbesar atau pernah jadi negara muslim terbesar, tapi kita memutuskan sesuatu dengan cara yang salah, baik secara agama, baik secara legal ataupun secara kemanusiaan. Gitu maksudnya. Ini coba deh, coba dipikir lagi. Coba dilihat lagi seperti apa. Aku masih khusnudon, serius. Apakah salah ngomong ataukah berada dalam tekanan ataukah salah informasi nih? Kemungkinan salah informasi, saya nggak tahu siapa yang ngasih informasi kepada Presiden Prabowo ini ceritanya nih.